Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi volume balok menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Bagaimana caranya? Yo, kita cekidot. Oke, pertama di sini kita bisa klik menu New Project. Nah, kemudian di sebelah kiri kita bisa pilih yang Visual Basic, kemudian Windows Form Application. Nah, kemudian di project name-nya, ya, di bagian project name-nya kita bisa ketikkan aplikasi volume balok. Nah, kemudian di bagian location-nya kita bisa tentukan lokasi penyimpanannya. Oke, sebagai contoh di sini saya simpan di folder kelas 9, 9A. Oke, kemudian kita bisa pilih select folder. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik saja oke. Nah, sampai di sini nanti dia akan loading sebentar dan setelah itu kita akan masuk ke bagian lembar kerjanya. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa langsung desain ya. Pertama kita bisa gunakan label untuk membuat judulnya. Oke, kita ambil label di sebelah sini. Oke, kemudian di bagian teksnya, di bagian properties, kemudian teks ya, ini kita bisa ganti teksnya menjadi aplikasi volume balok. Oke, kalau sudah di enter, kemudian di bagian fontnya ini bisa kita rubah jenis fontnya, ketebalannya ya. Oke, saya coba ganti jenis fontnya, kemudian size-nya, kemudian jika sudah di oke. Oke, ini bisa kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa ambil text box ya. Oke, jadi di sini kita ambil 4 buah text box ya, di mana 3 buah text box kita gunakan untuk inputnya, kemudian 1 buah text box untuk menampilkan hasilnya ya. Di sini kenapa ada 3 buah text box yang kita gunakan untuk input ya, karena untuk mencari volume balok itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, jadi kita butuh 3 buah text box untuk dijadikan form inputnya dan 1 buah text box untuk menampilkan hasilnya ya. Nah, di bagian toolbox kita bisa ambil lagi text box ya. Kita bisa ambil text box. Oke, di sini kita ambil 3 buah text box terlebih dahulu untuk input hasilnya ya. Oke, kita ambil lagi text box di sini. Nah, kemudian kita tambah lagi 1 buah text box ya di bawahnya. Ya, seperti ini. Oke, nah kemudian kita butuh 1 buah button ya untuk button hitungnya di sini. Nah, jadi nanti ketika kita masukkan panjangnya, kemudian lebarnya, tingginya, kemudian kita klik hitung di sini, maka nanti akan muncul hasilnya di sebelah sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kemudian setelah itu kita bisa ambil lagi label ya, agar kita bisa memberikan nama pada text box-nya ya. Oke, label. Oke, di sini kita bisa buat judul untuk masing-masing text box-nya. Oke, ambil lagi label di sini. Oke, ambil lagi label di sebelah sini. Nah, setelah itu kita klik di label yang paling atas ya, atau di label 2. Nah, kemudian di bagian teksnya di sini bisa kita ganti menjadi input. Oke, input panjang ya. Nah, oke, kemudian di sebelah sini untuk di label 3-nya ini kita ganti menjadi input lebar. Nah, kemudian di label 4 kita ganti lagi menjadi input tinggi. Dan yang terakhir di sini adalah hasil. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di sini ya di bagian text box yang paling atas ya, ini name-nya diganti ya. Nah, ini kita ganti name-nya.
Oke, ini yang tadinya text box 1 kita bisa ganti menjadi txt input panjang ya. Nah, kemudian yang kedua txt input lebar, txt input lebar. Oke, untuk name ini tidak boleh pakai spasi ya. Nah, jadi harus nyambung semua teksnya ya. Dan kalau mau huruf besar ya huruf besar semua, kalau maupun huruf kecil ya sudah huruf kecil semua ya. Gitu. Oke, di sini kita bisa ganti menjadi txt input tinggi. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah txt hasil. Ya, txt hasil. Nah, oke. Kemudian untuk buttonnya di sini bisa kita ganti ya. Di sini untuk name-nya kita ganti menjadi btn hitung. Oke. Nah, kemudian teksnya ya, teksnya kita ganti menjadi hitung. Oh ya, di sini kita butuh satu lagi ya, yaitu tombol reset dan tombol close ya. Oke, kita butuh dua tombol lagi ya. Oke, kita butuh dua tombol lagi ya di sini, yaitu tombol reset ya dan juga tombol close. Oke, di sini kita ambil lagi button. Oke, yang button ini untuk yang tombol close-nya dan button yang ini untuk tombol reset-nya ya. Nah, di sini teksnya bisa kita ganti menjadi reset. Oke, kemudian untuk name-nya di sini kita ganti menjadi btn reset. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang button 2 ini untuk teksnya kita ganti jadi close ya. Oh, sorry. Close ya. Close. Oke, kemudian di sini name-nya btn close. Oke. Nah, oke, sampai sini desainnya sudah jadi ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan perintah bahasa pemrogramannya. Nah, yang pertama kita harus hafal dulu rumusnya ya. Kayak tadi sudah disebutkan bahwasannya untuk rumus mencari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Gitu. Oke, jadi kemudian nanti kita klik hitung, maka nanti di sini akan muncul hasilnya. Nah, caranya bagaimana dan scriptnya letaknya ada di mana? Scriptnya letaknya ada di dalam button hitung ya, karena button hitung ini merupakan bagian dari proses ya. Jadi yang 3 text box ini adalah inputnya, button ini adalah prosesnya, dan hasil ini adalah outputnya ya. Oke, sekarang kita double klik di button hitung ya. Nah, setelah di double klik ya, kita masukkan rumusnya ya. Berarti di sini adalah txt hasil ya dot text ya sama dengan txt input panjang dot text dikali ya dengan txt input lebar dot text kemudian dikali txt input tinggi dot text ya, kurang lebih seperti ini aja ya untuk rumusnya ya. Oke, jadi txt hasil sama dengan txt input panjang dot text dikali dengan txt input lebar dot text dikali dengan txt input tinggi dot text ya. Nah, kenapa di sini ada teksnya? Jadi teks itu merupakan tipe data ya, tipe data yang berupa angka ataupun huruf ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita buat button resetnya ya, kita double klik di button resetnya. Nah, untuk button reset ini rumusnya seperti ini ya, txt input panjang dot text sama dengan kutip duanya 2 kali. Oke, txt input lebar dot text sama dengan kutip duanya 2 kali, txt input tinggi dot text sama dengan kutip duanya 2 kali. Nah, kemudian yang terakhir txt hasil dot text sama dengan kutip duanya 2 kali. Nah, kemudian di sini txt input panjang dot focus ya, maksudnya dot focus di sini adalah
Jadi nanti ketika di reset ya, jadi nanti ketika klik reset maka kursornya itu akan berada di text box yang input panjang ya gitu. Jadi nanti kursornya akan kembali ke sebelah sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah button close. Kita double klik di bagian button close. Untuk button close ini kita tinggal seperti ini aja, mi.close. Ya, seperti itu. Oke, jika sudah ya, ini bisa kita klik tombol start ya untuk mencoba programnya apakah sudah berjalan atau belum. Ya, ini programnya sudah berjalan ya, sudah tidak ada lagi yang debug atau kesalahan penulisan. Kita bisa langsung tes ya. Di sini kita coba masukkan 30, kemudian lebarnya 20. Kemudian untuk tingginya katakanlah di sini 15. Kemudian kita klik hitung. Oke, maka di sini muncul hasilnya. Kemudian kita klik reset. Oke, kemudian kita klik close. Oke, programnya sudah berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita pada pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.